Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan hasil kerja kelompok kami tentang konsep reformasi birokrasi. Perkembangan reformasi birokrasi di Indonesia. Pasca runtuhnya era Orde Baru dalam reformasi birokrasi Indonesia, tahap pertama 2010 sampai 2014. Indonesia melakukan transisi dari model birokrasi sebelumnya, suatu struktur birokrasi yang tampak seperti model Weberian, berbeda dengan era Orde Baru. Dalam Orde Baru, reformasi sistem birokrasi ditata kembali untuk menghilangkan model patronis, antara lain melalui penyusunan tupoksi, indikator kinerja, dan job grading. Model birokrasi ini pada umumnya masih menganut prinsip-prinsip model Weberian sebagaimana diusung oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pegawaian. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi keberhasilan reformasi birokrasi. Yang pertama yaitu faktor internal. Terdapat kepemimpinan yang kuat dan komitmen. Kepemimpinan yang tegas, visioner, dan memiliki komitmen yang kuat terhadap perubahan menjadi kunci keberhasilan reformasi. Kemudian yaitu adalah dukungan politik yang solid. Dukungan politik yang kuat dari pemimpin tertinggi hingga tingkat bawah sangat penting untuk memastikan kelancaran pelaksanaan reformasi. Kemudian faktor yang kedua yaitu adalah faktor eksternal. Yang pertama, kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi yang stabil dan pertumbuhan ekonomi yang positif akan memberikan ruang yang lebih luas untuk melakukan reformasi birokrasi. Kemudian, teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi yang tepat akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Aspek implementasi good government dalam reformasi birokrasi terdapat 5, yaitu yang pertama penguatan kelembagaan, yang kedua peningkatan kapasitas aparatur, dan yang ketiga peningkatan transparansi dan akuntabilitas, keempat peningkatan partisipasi masyarakat, yang kelima yang terakhir yaitu peningkatan efektivitas dan efisiensi. Proses teori reformasi birokrasi ada 3. Yang pertama, teori klasik. Teori birokrasi Wegener. Teori ini memberikan dasar yang kuat dengan menekankan pada hierarki, aturan yang jelas, dan spesialisasi tugas. Weber melihat informasi sebagai alat untuk mencapai efisiensi dan kontrol dalam organisasi. Yang kedua, teori-teori modern yang dibagi menjadi 4. Yang pertama, teori sistem melihat organisasi sebagai sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi. Yang kedua, teori kontingensi menekankan bahwa tidak ada satu cara terbaik untuk mengelola organisasi. Yang ketiga, teori informasi berfokus pada bagaimana informasi diproduksi, disimpan, ditransmisikan, dan digunakan dalam organisasi. Yang keempat, teori komunikasi menekankan pentingnya komunikasi dalam proses pengambilan keputusan dan organisasi koordinasi. Yang ketiga atau yang terakhir, teori-teori kontemporer dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama teori jaringan, melihat organisasi sebagai jaringan hubungan antar individu dan kelompok. Yang kedua, teori belajar organisasi, menekankan pentingnya pembelajaran dan pengembangan pengetahuan dalam organisasi. Adapun kesimpulannya yaitu birokrasi memiliki kekuasaan atas akses sumber daya, anggaran, proyek, informasi, dan pengetahuan, menjadikannya mampu membuat kebijakan teknis yang tepat dan mendapatkan dukungan masyarakat serta dunia usaha. Setelah era Orde Baru, reformasi birokrasi Indonesia tahap pertama 2010 sampai 2014 menandai transisi dari model birokrasi Weberian ke patronis yang lebih sentralitis. Keberhasilan reformasi birokrasi adalah proses kompleks yang memerlukan komitmen berbagai pihak. Faktor internal, eksternal, dan penerapan konsep good governance menjadi kunci untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani, meskipun membutuhkan waktu dan dukungan luas dari seluruh elemen bangsa. Baiklah, sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.